pemeriksaan baik itu visum maupun otopsi yang sudah dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan dari hasil serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu dari keterangan saksi-saksi, kemudian dikaitkan dengan barang bukti, serta didukung oleh scientific investigation crime dan keterangan para ahli, kami menyimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di rumah kos di Kesmos Godandia, kamar 105 di Jalan Godandia Kecil nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan olah TKP dan pendalaman, bahwa identitas daripada korban adalah ADP berusia 39 tahun yang merupakan staf dari Kementerian Luar Negeri. Pada saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dengan menggunakan celana pendek dan kaos, terbaring di atas kasur dalam keadaan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban warna kuning. Dan pada saat ditemukan, ini kami luruskan, kesempatan ini kami luruskan karena kemarin ada beberapa pemberitaan di media yang menyatakan bahwa tangannya terikat. Bahwa faktanya pada saat ditemukan tangan korban tidak terikat, tangan dan kaki tidak terikat. Pada saat ditemukan, posisi kamar korban dalam keadaan terkunci. Perlu kami jelaskan bahwa ketika ditemukan tersebut, kunci daripada kamar korban ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan dengan menggunakan kartu tag, itu bisa diakses dari luar. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kunci, kalau kita bilang kunci biasa, tapi tidak ada kuncinya, jadi seperti ceklekan biasa begini dari dalam, yang itu melekat di bawah grendel. Sedangkan kunci yang 3 adalah kunci slot, itu letaknya di atas daripada kunci. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya berada di dalam kamar untuk mengunci kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap TKP, tidak ada akses lain untuk masuk ke dalam kamar tersebut selain pintu maupun jendela. Karena di samping ini adalah tembok, belakang juga tembok. Sedangkan penyelidik telah melakukan pengecekan dan penelitian secara mendalam terhadap plafon, dan itu plafon tidak ada yang rusak. Kemudian pintu gerbang dan pintu kamar kos menggunakan sistem kunci elektronik
dengan akses kunci masing-masing berupa kunci elektronik seperti kamar yang dimiliki korban, dan masternya ada dipegang oleh penjaga kos. Selanjutnya, dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai berangkat dari kantor pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekira pukul 07.03, kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan ini CCTV-nya, ini CCTV-nya 7.03, kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20, kemudian pada pukul 17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik ke 20, kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Selanjutnya, korban pada pukul 21.39 termonitor memasuki Kemenlu. Di sebelah kiri, rekan sekalian, 21.39 memasuki Kemenlu. Selanjutnya, korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21.43 lewat. Ini naiknya pada saat naik, nah 21.43 itu naik, itu mulai naik 21.43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja, ya, ada dua, satu tas gendong, satu tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Selanjutnya, ini pada saat turun korban sudah tidak membawa. Yang di tengah ya, rekan sekalian, yang di tengah ini terlihat korban sudah tidak membawa tas. 23. ya. Ulangi 2309 ini pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi, maupun tas gendong maupun tas belanjaan, sehingga masih terlihat lagi di bawah sebelah sana pun masih terlihat
2312 itu di bawah, bukan pintu keluar. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada pukul 23.23 korban termonitor masuk di pintu kos. Ini malah pintu kos di sebelah kiri. Pintu kos, ini pintu kos, pintu kos ini. Ini terpantau mulai masuk ke dalam kamar dan kemudian ini membuang sampah. Lanjut, dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka, baru ditemukan meninggal. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap file CCTV yang dilakukan oleh laboratorium digital forensik, disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan sepanjang durasi video dimaksud pada setiap frame-nya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kemarin menjadi bahasan di media, kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan mohon maaf dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser. Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live, ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman kamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak F, ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F. Rekan-rekan sekalian, itu dari analisis terhadap CCTV yang kita kumpulkan. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan digital forensik terhadap device, baik itu laptop, kemudian MacBook maupun Samsung Note, ada handphone Samsung Note yang ditemukan di kamar korban. Ada satu handphone yang ditemukan di kamar korban.
Ditemukan adanya histori pencarian tentang beberapa penyakit yang dialami oleh korban. Selain itu, ditemukan riwayat komunikasi dengan pengguna akun. Tadi sudah disampaikan oleh tim dari digital forensik. Yang intinya bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusided Baris Krim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Benmalu dan 1 buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli ya. Lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, mulai dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, penyelidik juga menggandeng daripada Apsifor IPSI untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik baik kepada keluarga, kepada rekan-rekan kerja yang mungkin bisa atasan, bisa teman kecil dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang berhubungan pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain.
Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan chlorpheniramine atau yang sering disebut CTN. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan darah ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik, terima kasih.